Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelumnya apakah anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik, alhamdulillah ya. Nah, sekarang materi pada pagi hari ini adalah tentang berkorban. Nah, nanti akan Bapak sampaikan tentang apa itu pengertian penyembelihan hewan, kemudian syarat-syarat dan rukun dan sebagainya. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni Aman ilma. warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillah. Langsung aja tentang pengertian penyembelihan hewan. Nah, apakah anak-anak sudah tahu tentang apa itu pengertian penyembelihan hewan? Memotong hewan, Pak. Ya, benar, memotong hewan ya. Jadi pengertian penyembelihan hewan yaitu ya sama, memotong binatang dengan alat tajam Ya, pada bagian leher. Nah, kenapa leher? Karena leher merupakan saluran pernapasan dan saluran makan. Jadi gampang kalau lewat leher. Jadi ini menyembelihnya sampai putus sehingga binatang tersebut mati untuk diambil manfaatnya. Kemudian menyembelih hewan dalam Islam ada dua macam cara, yaitu yabun atau apa? Menyembelih dengan posisi hewan berbaring. oh ya. Nah, seperti kambing, kerbau, sapi. Nah, kemudian yang kedua caranya adalah nahar. Nah, ini adalah penyembelihan hewan dengan posisi hewan berdiri. Contohnya apa? Contohnya unta. Unta. Ya, jadi penyembelihan hewan dalam Islam haruslah memenuhi syarat dan rukunnya agar bermanfaat. Kemudian adapun syarat dan rukun. Penyembelihan hewan adalah yang pertama apa? Terutama itu syarat bagi penyembelih, Pak. Ya, jadi seorang yang mau menyembelih hewan ini adalah orang Islam atau ahli kitab lah, atau disebut ahli agama gitu. Yaitu orang yang berpegang pada kitab Allah Subhanahu wa taala, tidak buta, niat menyengaja menyembelih. Kemudian yang kedua apa? Syarat hewan yang akan disembelih. Nah, hewan yang akan disembelih ini juga ada syaratnya, yaitu hewan yang disembelih adalah halal, tidak cacat atau cukup umur dan juga sehat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Syarat-syarat alat untuk penyembelihan, Pak. nah benar, jadi ada juga syarat alat ya, nanti biar cepat mati waktu menyembelih ini ada syaratnya, yaitu tajam. Syaratnya agar lebih cepat penyembelihan. Kemudian alat penyembelihan bisa dari besi, logam, dan batu. Nah, kalau zaman sekarang lebih enaknya pakai apa? Besi, Pak. Nah, pakai besi seperti pisau atau pedang. Nah, kemudian tidak diperbolehkan dengan alat yang terbuat dari gigi dan kuku. Kemudian yang keempat syaratnya itu bagian tubuh yang disembelih. Binatang yang disembelih lehernya dengan dipotong urat saluran pernapasan dan urat saluran makanan, dan binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang. Di menyembelihnya dilakukan di bagian mana saja dari badannya asal bisa mati. Kemudian materi yang kedua adalah akikah. Adapun pengertian dari akikah apa, anak? Menyembelih hewan ternak sebagai tanda syukur atas kelahiran anak pada hari ke-17 atau hari ke-21, Pak. Nah, benar, hari ke-7 ya, 7, 14 atau 21.
Kemudian adapun ketentuan dan hukumnya. Ketentuan akikah untuk anak laki-laki adalah berapa? Untuk laki-laki 2 ekor kambing, Pak. Ya, 2 ekor kambing. Sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor 1 kambing. ekor kambing. Hal ini didasarkan atas hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya hendaklah menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor 1 kambing. ekor kambing. Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian pembagian hewan akikah yang sebaiknya dimasak terlebih dahulu dengan komposisi pembagian seperti untuk dimakan yang berakikah atau bagian yang disedekahkan, dan sepertiga bagian lagi untuk dibagikan kepada orang lain. Jadi ada pembagian untuk dibagikannya. Fungsi dari akikah adalah yang pertama sebagai perwujudan rasa syukur atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengajarkan anak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Yang ketiga, menunjukkan rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mempererat tali persaudaraan antar tetangga. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap fakir miskin. Nah, kemudian materi yang selanjutnya adalah kurban. Pengertian dari kurban sendiri apa? Itu kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti mendekatkan diri. Sedang menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi syarat dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada hari-hari tertentu. Adapun ketentuan dan hukum, itu hewan kurban harusnya memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Adapun jika kurbannya 1 ekor kambing atau hibas atau biri-biri dapat dipergunakan untuk 1 jiwa. Sedangkan jika hewan kurban 1 ekor sapi atau lebih besar, ini 1 ekor sapi atau kerbau atau unta, bisa dipergunakan untuk 7 orang 7 orang jiwa, 7 jiwa orang. Kemudian adapun hukum pelaksanaan kurban bagi umat Islam adalah sunnah muakkad, sedangkan bagi Rasulullah dan keluarganya wajib. Kemudian sementara bagi orang-orang yang mampu tetapi tidak menjalankan hukumnya adalah makruh, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, aku diperintahkan menyembelih hewan kurban dan kurban itu sunnah bagimu. Ayat Tirmizi. Adapun dasar hukum berkurban, nah ini firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 3 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Kemudian untuk waktu penyembelihan hewan kurban, yaitu kapan? Dilaksanakan pada saat setelah hari raya Idul Fitri, Pak. Itu ada. Setelah raya. Jadi setelah salat Idul Adha atau 10 Dzulhijjah. Iya. Dan 3 hari pada hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian adapun syarat hewan kurban, yaitu yang pertama tidak cacat, cukup umur. Kalau misalnya unta berumur 1 tahun atau lebih, kalau sapi atau kerbau berumur 2 tahun, domba, kambing berumur 1 tahun. Kemudian halal. Kemudian yang keempat milik yang sempurna. Kemudian yang 5 sehat, dan yang keenam yaitu jantan. Ya. Jadi kalau betina nggak boleh. Kemudian cara penyembelihan hewan kurban, yang pertama berniat memotong hewan kurban. Kemudian yang kedua, binatang dihadapkan ke arah kiblat. Nah, kemudian yang ketiga membaca basmalah, yang keempat membaca shalawat Nabi, yang kelima membaca takbir Allahu Akbar, yang keenam membaca doa kurban agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi kurban dalam kehidupan atau manfaat kita berkurban dalam kehidupan apa? Yaitu yang pertama sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah.
kemudian wujud apa kepedulian terhadap kaum fakir miskin. pada kaum fakir miskin atau kepedulian terhadap sosial. Kemudian yang keempat mengikuti sunnah sunnah Rasulullah. Kemudian yang kelima melatih kesabaran dan jiwa rela berkorban. Yang terakhir yaitu turut serta memperhatikan gizi masyarakat. Demikian anak-anak, alhamdulillah yang hadir satu orang. Semoga bermanfaat materi pada pagi hari ini dan dapat dipraktekkan atau dipraktekkan lah di kehidupan atau di lingkungan masyarakat. Oke, paham ya sampai sini? Paham Pak. Oke, paham. Oke, kalau paham mungkin waktunya sudah cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, kita syukuri pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa sesudah belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mas Fikri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo njilane Mas.